Awal-awal nih jadi mahasiswa, aku kan diwajibkan untuk asrama nih Kak, selama 1 tahun ya. Oke. Asrama nih kita nih sebagai maba baru. Kita tiba-tiba nih Kak, kok ada berita yang menggemparkan gitu ya kayak sebelum ke aku ya Kak. Banyak tuh Kak yang meninggal di situ memang. Suatu malam tuh ada tangan kan Kak yang nyekek ke leher aku gitu. Ini kalau orang lihat dari mata dohir ya kayak, maksudnya mata orang lihat kayak gini nih Kak langsung, itu dia orangnya senyum-senyum aja si I-nya itu ke aku. Pas dicekek itu ya Kak, aku tuh mimpi tuh ada rambut panjang, kebetulan rambutnya panjang nih Kak. Sosok perempuan gitu ya kayak, tapi aku nggak bisa ngelihat, samar itu wajahnya, jadi ditutupi sama sebuah cahaya, tapi cahayanya bukan cahaya putih. Barusan Neng, bukan Neng kan ya, kalau nggak Neng Teteh. Barusan Neng ada yang nyamber gini, wah siapa ya gitu, maksudnya bahasa Sunda gitu ya. Itu tadi saya ada yang nyekek siapa gitu. Oh kayaknya ada yang mau ngambil kata gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya semasa kuliah, di mana teman semasa kuliah ini melakukan pesugihan tumbal untuk kecantikan. Nah, gimana ceritanya, kita sapa dulu. Samping gue udah ada Mbak Satriani. Halo, iya. Mbak Satriani, jauh-jauh dari Kerawang nih, Mbak. Iya Kak, main nih seneng Waduh, jalan-jalan jauh gitu, muter-muter aja. Iya, sama-sama. Nah, Mbak Satriani kan mau cerita tentang semasa kuliah nih, punya teman cuman ternyata tumbal pesugihan betul Kak, kecantikan. iya. Hampir jadi tumbal lah aku, cuman alhamdulillahnya tidak. Gitu. Alhamdulillah. Boleh di-spill nggak Mbak sedikit aja gimana ceritanya? Boleh ceritanya? dong. Jadi Kak, kisahnya tuh 2016 ya. Kan aku kuliah nih. Jurusan aku akuntansi. Aku ambil konsentrasi capital market. Memang saat kuliah itu alhamdulillahnya itu Kak di cover semua ya sama kampus ya. Suatu kampus lo di Cikarang yang tahu-tahu aja. Nah, yang tahu aja. Nah, itu kan dari nilai rapot. Jadi setiap murid yang mungkin berprestasi gitu kali ya Kak dibilangnya ya. Jadi ya di cover lah Kak semua biayanya 3,5 tahun itu di kampus tersebut. Ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Kan gak ngerepotin orang tua Kak. Alhamdulillah. Iya dong. Kalau misalnya kita ngabisin uang orang tua kan ngapain banget kan gitu kan. Betul. Dicontoh tuh beasiswa tuh yang boleh siap-siap. Semangat ya belajarnya. Ya. Menyala gitu. Menyala dong 2024 ya. Betul. Iya jadi lanjut lagi ya Kak ya. Nah aku kan ketemulah sama dia nih Kak. Tapi kita tuh beda major, beda jurusan. Tapi batch-nya sama, angkatannya sama gitu. Dia 2016 juga, aku 2016. Spill aja lah inisial ya. Iya boleh. Buat I, gue ceritain nih kisahnya. Nah ini yang buat I ini. I siapa nih? Oke. Aduh enggak dendam. Cuman buat bahan pelajaran aja. Maksudnya teman-teman ngambil hikmah ya, yang maksudnya bisa dipetik gitu dari kisah petaka yang aku rasakan lah intinya. Jadi Kak satu malam itu tiba-tiba ada tangan Kak yang nyekek ke leher aku gitu ya. Nah dari situ Kak aku tuh ngerasa kayak apa ya kita bilang ya, sukma apa ya, kayak roh gitu ya Kak. Itu tuh kayak ketarik gitu Kak, kayak ditarik paksa gitu, kayak mau lepas aja intinya itu aku bener-bener 1 menit diambang kayak orang mau meninggal gitu loh Kak. Ini pasti orang kalau tumbal pesugihan itu pasti tahu, semua pasti begini gitu ya kayak. Nah maaf ya, makanya kan Kak suka ada bendera kuning, lidah menjulur, nah itu biasanya. Bukan aku ini ya, maksudnya ini yang tahu-tahu aja, yang nggak tahu lewat aja. Yang buat gitu. Yang paham aja ya. Iya, yang paham aja. Oke. Nah itu tadi spill sedikit dari Mbak Satriani ya, tentang ceritanya. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin ke kalian, buat kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget, langsung aja hubungin kontak WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung kita simak cerita dari Mbak Satriani. Jadi gimana ceritanya Mbak?
Ya aku ceritain ya Kak. Jadi 2016 nih Kak, di saat semuanya tuh lagi happy-happynya mahasiswa baru maba lah gitu ya Kak. Maba kan kita happy nih Kak. Wah gitu kan ya, masa peralihan nih dari SMA ke perguruan tinggi gitu ya kayak. Di situ tuh bener-bener orang dari berbagai suku Kak, agama, kepercayaan, bahkan dari negara lain itu ada Kak di kampus aku. Memang kampus aku ini nge-provide murid-murid berprestasi dari seluruh dunia. Ya banyaknya sih Asia Tenggara ya Kak. Maksudnya yang kuliah di situ dan yang berprestasi biar supaya mencetak ini gitu Kak, akreditasinya gitu. Oh iya. Prestis lah kalau kita bilangnya. Nah udah Kak, itu kan background kampus ya. Nah saat 2016 itu Kak, aku ingat banget tuh ya, awal-awal nih jadi mahasiswa, aku kan diwajibkan untuk asrama nih Kak, selama 1 tahun ya. Oke. Asrama nih kita nih sebagai maba baru, kita bilang dormitory. Dormitory itu ya asrama khusus buat anak-anak maba itu Kak. Nah pas udah kita masuk nih Kak ya, aku kebetulan punya temen, apa ya bilangnya, temen sebelah lah Kak, kamar sebelah gitu ya, inisial I. Nah I lagi, oke. Inisial I ini berbeda jurusan sama aku Kak. Ya tadi udah diceritain kan, aku akunting, dia apalah pokoknya ada lah, pokoknya masih dalam satu fakultas lah kita di situ. Nah, fakultas tebak bisnis aja ya. Tebak buat aja yang I yang merasa, yang tahu-tahu. Nah, dia udah gitu Kak, hari-hari biasa ya kayak masa kuliah, apa cekakakan, apa pokoknya susah, seneng, sedihnya itu semua kan dirasain ya kayak bareng-bareng apa. Tiba-tiba nih Kak, kok ada berita yang menggemparkan gitu ya kayak sebelum ke aku ya Kak, banyak tuh Kak yang meninggal di situ memang. Meninggal? Iya, maksudnya satu jurusan, terus kadang-kadang satu angkatan juga. Pokoknya aku 2016 itu yang tahu-tahu aja, maksudnya semua tuh tahu lah Kak, maksudnya banyak yang lewat gitu nyawanya gitu. Tapi mereka memang tidak menyangka bahwa yang sebenarnya terjadi kan kayak gitu. Ini hanya orang-orang yang punya ilmu aja, yang spiritualis yang tahu. Ya kalau kita jadi korban seperti itu dari kejahatan orang kan ya Kak, itu kan dari ambisi dia gitu. Iya. Iya, jadi pelajaran berharga banget lah buat aku Kak. Suatu malam nih ya kayak, suatu malam tuh ada tangan kan Kak yang nyekek ke leher aku gitu. Ini kalau orang lihat dari mata dohir ya kayak, maksudnya mata orang lihat kayak gini nih Kak langsung, itu dia orangnya senyum-senyum aja si I-nya itu ke aku. Maksudnya dia dengan baik, dengan piawai, dengan perempuan yang kalem lah mukanya Kak. Nggak mungkin lah kita ngeliat tuh bahwa dia itu melakukan hal yang begitu gitu. Gini loh Kak, kalau syariat kan ada yang ke kanan dan ke kiri ya. Itu kita boleh banget mau milih ke yang mana, apa mau di tengah-tengah. Nah, cuman si ini nih kayaknya nih orang ekstrim karena dia dari pulau lain gitu. Oke. Asalnya. Kan aku kan orang sini, aku orang Jawa Barat. Pulau Jawa aku. Nah, di situ tuh mungkin ya Kak, dari senyuman manja itu dia ya kayak yang ramah banget, setiap hari nyapa aku apa. Mungkin menimbulkan iri dengki ya bagi dia ya Kak. Masa kan kalau perempuan sama perempuan tuh beda Kak. Kita ada persaingan itu biasanya. Persaingan, iya, oke. Nggak tahu ya, maksudnya ini kan yang realnya gitu. Nah udah kayak gitu, aku sama dia tuh Kak ya biasa aja ya kayak hari-hari apa, saling sapa, manja apa dan lain sebagainya lah Kak. Pokoknya kalau misalnya satu rumah asrama itu lagi ada pengecekan apa dan lain-lain, pokoknya kita saling bantu. Ya malam dimana aku dicekek itu loh Kak, itu tuh benar-benar tamparan keras lah buat aku gitu, bahwa ternyata orang itu bisa mukanya tuh banyak gitu loh Kak. Iya, jadi pas dicekek itu ya Kak, aku tuh mimpi tuh ada rambut panjang, kebetulan rambutnya panjang nih Kak. Sosok perempuan gitu ya Kak, tapi aku nggak bisa ngelihat, samar itu wajahnya, jadi ditutupi sama sebuah cahaya, tapi cahayanya bukan cahaya putih, cahaya yang nggak jelas lah intinya Kak. Pokoknya dia kelabu-kelabu gitu kayak asap gitu. Kata aku teh, ya Allah apaan tuh ya barusan, untung aja maksudnya aku bisa melepaskan diri dan alhamdulillah nggak kenapa-napa. Soalnya kalau ngelihat yang udah maaf ya kan di asrama itu yang lewat itu lehernya tuh kayak ngejulur gitu. Lidahnya gitu. Iya. Kayak orang yang, Kakak tau gak sih maksudnya kalau dicekik tuh gimana sih? Maksudnya kan pasti lidah kita tuh keluar gitu ya. Karena nyawanya udah lepas gitu, udah les gitu, udah hilang. Aduh. Nah,
Itu korban yang setahu Mbak Satriani itu berapa orang Mbak yang? Mungkin ada kali ya, hampir 10 kali ya Kak. Dan itu perempuan semua, dan memang kalau kita lihat dari lahirnya, dari fisiknya gitu ya Kak, itu cantik banget sih emang. Cetar lah gitu. Maksudnya gimana ya Kak? Dia punya keunikan yang memang bukan cantik yang general, yang kayak biasa-biasa normal-normal orang gitu Kak. Maksudnya dia ada sesuatu lah mungkin ya, aku nggak tahu. Soalnya Kak, yang kita tahu ya di mana-mana memang kalau tumbal pesugihan itu dia ada faktornya tuh. Bisa weton ya, hari lahir ya, tanggal-tanggal gitu ya Kak. Iya. Pasaran apa nih, misalnya nyari Kliwon atau dia lahir hari apa. Nah, memang aku Jumat Kliwon kan Kak. Oh, oke. Ya. Mungkin ya Kak ya, mungkin korban lainnya pun iya sama mungkin ya. Mungkin nggak tahu Jumat atau Kliwonnya itu Kak yang diambilnya mungkin ya, wetonnya, dan perempuan. Seumuran semua gitu kan, karena satu batch atau satu angkatan itu memang banyak sih Kak kita kan. Karena banyak ya Kak, jadi kan fakultas kuliah lah itu banyak banget kan banyak. Kak, buset deh ngerubul kan orang-orang gitu. Nah sudah kayak gitu ya Kak ya, aku langsung nih Kak ngehubungin kan UA aku. Memang UA itu boleh nyeritain ini ya, boleh. Di Jawa Barat ya kayak misalnya di kota aku itu memang dia ya buka praktek Kak, memang udah lama, udah dari tahun sebelum aku lahir lah malah. Aku kan lahir 96. Oke, wah memang praktisi. Iya, praktisi, dan memang dia sudah mumpuni dan ya ahli lah Kak di bidangnya gitu ya. Kan semua pasti ada Kak nih spesialisasinya kan. Betul. Gitu kan. Nah, udah kayak gitu teh aku nanya kan, langsung WA nih Kak. Wah, barusan Neng, panggilin Neng kan ya. Kalau nggak Neng teteh. Barusan Neng ada yang nyamber gening Wak, siapa ya gitu, maksudnya bahasa Sunda gitu ya. Itu tadi saya ada yang nyekik siapa gitu. Oh kayaknya ada yang mau ngambil katanya gitu. Kayaknya kamu jadi wadal cina gitu. Maksudnya jadi tumbal gitu kan. Kata aku teh, ya Allah, kata aku teh gitu ya Kak. Sebelumnya Kak nggak pernah kayak gitu. Maksudnya dulu tuh nggak pernah ngerti hal kayak gitu. Maksudnya saya percaya Kak. Semua orang kan harus percaya kan. Semua agama itu harus percaya dengan yang gaib itu kan. Jadi aku percaya, tapi aku nggak fanatik gitu Kak, nggak ekstrim, nggak mewajibkan banget harus gimana-gimana. Takutnya sugesti ya Kak ya. Iya betul. Nah langsung tuh Kak, ada yang mau ngambil kamu sebagai wadal katanya gitu. Kata aku teh, hah? Ya Allah, kata aku teh kan gitu ya kayak. Ya udah hanya bisa bacaan. Ya maksudnya inget dengan keyakinan dan agama kita begitulah gitu Kak, ya kan. Nah udah kayak gitu teh, udah weh. Kata aku teh siapa ya Wak? Ntar juga kamu tahu sendiri katanya gitu. Begitu dulu nih Kak. Nah besok malamnya tuh Kak udah mulai lagi tuh. Mungkin gini ya Kak, kalau ngambil itu nggak langsung, maaf ya kan, nggak langsung meninggal. Kadang gini loh Kak, kalau orangnya itu kuat ya, memang badannya itu bendera kuningnya susah. Oh oke. Iya ini yang tahu-tahu aja. Ya kalau orangnya gampang Kak, sukmanya diambil, maksudnya nyawanya itu ya. Ya udah langsung les aja kan gitu. Kayak Kakak lihatlah di TV, bukan di TV ya, maksudnya siapa gitu ya Kakak yang pernah menyaksikan meninggalnya orang itu Kak, kalau gampang tuh gitu les aja gitu kan. Nah cuman kalau yang susah ini Kak kadang perlawanan, kayak tadi aku sempat bangun tuh kan. Nah itu kalau kita mungkin memang belum waktunya Kak, ajalnya belum datang gitu ya. Ya udah, jadi alhamdulillahnya selamat Kak. Ya masih bertahan mungkin ya. Karena kan memang belum waktunya. Tadi takdirnya juga belum nyampe kan, belum ajal lah gitu kita bilang ya Kak. Aku tidur lagi nih Kak, besoknya sama begitu lagi. Ini malah makin sakit banget lah intinya ya Kak, di leher segala macem, sampai ke ubun-ubun dan lain-lain. Setelah itu udah tuh Kak, aku langsung WA lagi. Wah saya penasaran banget, tapi saya nggak nemu nih isyarah, maksudnya nggak nemu petunjuk gaibnya nih siapa gitu kan ya. Mimpi sayanya bener-bener kayak poek teh, maksudnya gelap gitu ya kayak. Nggak ngelihat pisan, nggak tahu gitu, nggak tahu siapanya teh, nggak tahu gitu ya. Pas udah gitu teh Kak, kata Wah teh tah orang sebelah katanya, teman kamu ini mah kayaknya perempuan orangnya, rambutnya panjang tuh, langsung Kak jelas gitu ya diceritain. Coba aja kamu lihat, pasti dia ada pantrang sesuatu. Nanti kalau pas pantrang sesuatu kasih tahu ke Uwa cina gitu ya. Nah pas gitu kayak dia nih nggak pernah. Jadi kan gini loh Kak, di depan itu kan ada kayak tali jemuran gitu loh Kak. Nah dia nggak pernah tuh lewat ke bawah situ. Jadi dia anti pisan lah Kak.
anti banget gitu dengan hal itu memang Kak kalau keilmuan kita ada pantangan ya kayak maksudnya Kakak juga pasti udah tahu lah semua tahu ya. pantangannya itu dan nggak asal tebak ya kayak maksudnya memang dari pembawaannya juga kelihatan sih Kak orang kan nggak sembarangan gitu. Jadi laki-laki itu ke dia gimana aku bilangnya ya, memberikan apa ya Kak seluruhnya lah gitu ke dia gitu Kak. Jadi gini kayak orang pengeretan gitu loh Kak. Kayak mau ngambil harta tapi dia tanpa dia ngomong pun laki-laki nurut gitu, ngeluk gitu, bertekuk lutut lah kita bilangnya gitu. Nah berarti kan gini loh Kak, kata aku teh maaf ya Kak kan keluarganya basicnya dia sama kayak aku tuh orang scholarship beasiswa. Tapi dia kok setiap hari diantar jemput sama orang yang mobil Eropa. Beda-beda, rasnya juga beda, sukunya beda, kewarganegaraannya juga kadang beda gitu loh Kak. Maksudnya secetar itu loh Kak, sedorder itu gitu. Jelas kelihatan gitu ya. Jelas kelihatan. Dia terjemput sama siapa. Padahal dia aslinya sama kayak aku, orang desa, orang kampung lah kalau kita bilang langsung awam mah gitu. Nah itu kan beda dong Kak. Merantau jatuhnya ya. Tapi gini, menurut di mata aku B aja. Temen juga semua ngomong B aja. Maksudnya nggak cantik, nggak seksi banget, nggak yang montok apa, gede apa gitu. Enggak Kak, maksudnya ya kita lah Kak bisa lah visual ngelihat orang gitu ya kayak nilai apa, B aja nih. Cuman kan memang Kak tadi kayak orang yang ada sesuatu lah Kak pakai gitu. Tapi dia nggak ada tanda-tanda ditusuk susuk atau gimana enggak. Cuman memang kata uwa aku dia keilmuannya begitu Kak. Jadi ngambil nyawa dan rezeki orang itu selama hidup itu diambil gitu loh Kak. Jadi kecantikan dan juga rezekinya gitu. Ini kan jahat ini. Iyalah. Kata aku tuh. Kata aku tuh, Wak. Gimana nih Wak? Kata aku tuh gitu ya. Saya nggak dendam nih Wak. Cuman maksud saya tuh gini. Orang yang kayak gini tuh jangan kita diemin. Aku bilang gitu kan. Mungkin ya Wak. Ketemu kita dia apes. Aku bilang gitu. Maksud aku tuh gini Kak. Aku tuh walaupun jarang ke uwa aku itu, ya namanya kita lah Kak, kepaman gitu ya. Mesti kan cerita hal apapun lah gitu ya kayak. Dan gini Kak, setiap masalah itu udah pasti ada jalan keluar Kak, nggak mungkin. Itu pasti ada solusinya, ya kan? Mau syariat kemanapun, mau agama apapun itu pasti Kak, pasti ada titik balik tutup bukunya lah gitu. Terus aku bilang ini, wah emang dia udah lama lalaguan kayak gini, maksudnya kelakuannya kayak gitu ya. Udah kata dia gitu ya. Ada kali kata dia 2 atau 3 tahun gitu ya. Lama juga. Lama Kak. Terus dia nih memang katanya dari kampungnya itu Kak banyak dapat apa ya Kak? Kita bilang ya penghargaan yang tadi cantik banget atau apa, berprestasi apa, padahal kata temanku ya B aja, maksudnya di kelas itu ya nilainya normal-normal aja gitu Kak, nggak ekstravaganza gitu, nggak hebat gitu Kak. Itu nggak akan aku lupain kan 2016 bermusuhan aku dengan dia gitu. Itu jadi pribadi. Jadi mulai bermusuhan. Iya Kak, itu aku personal, aku ambil secara personal karena gini loh Kak. Lu udah biasa ngelewatin orang. Kalau gua ya kita lihat aja lah, aku bilang gitu kayak. Karena Kak, ya satu tadi ya kayak mungkin kalau yang lain itu apa sekali ya kayak jadi terenggut lah intinya nyawanya apa kan ya kalau boleh milih Kak kita itu hidup ya mempertahankan nyawa juga, mempertahankan kehormatan harga diri kita apa. Kenapa dengan dia melakukan kayak gitu dia merugikan orang kan Kak gitu. Itu nggak bagus, itu jelek, itu nggak boleh, harus dihentikan gitu kan Kak. Nah terus aku sama Uwa langsung gini, kumaha ya Uwa gitu ya, gimana nih gitu ya. Ya ayo mau dimulai kapan katanya gitu kan. Jadi gini loh Kak, dia kan lalaguan kayak gitu. Ini gimana nih dia harus dihentikan. Aku bilang gitu kan. Maksudnya aku udah nggak kena pun, aku pengennya dia berhenti. Dia jangan kayak gitu ke cewek lain. Maksudnya ke teman-teman yang lain juga gitu. Jangan cuman pas aku nggak kena terus dia ke yang lain. Jangan Wak. Maksudnya tuh kasihan gitu. Maksudnya kita selamatkan yang lain juga. Terus kata Wah ya udah. Intinya Kak abis itu aku harus kayak kita ngomong bahasa Jawanya ruatan lah gitu Kak. Akunya pakai kain mori 2 meter,
pakai kembang 7 rupa. Terus aku nggak boleh pakai anting apa dan sebagainya, pokoknya polosan lah maksudnya. Cuman rambut aja apa dibuka lah kerudungnya apa, baju apa segala macam. Cuma pakai kain jarik doang, kain yang batik tradisional itu loh Kak. Nah, udah di situ didoain lah sama Uwa lah, intinya Kak kayak disegel pakai doa mantra gitulah ya. Itu tuh mantranya tuh bahasa Sunda sama bahasa Jawa gitu campur, ada bahasa apa ya aku nggak tahu, nggak ngerti lah intinya. Nah, mulai dari situ tuh Kak, udah nggak pernah tuh dicekek-cekek lagi kayak gitu. Intinya alhamdulillahnya tidak pernah merasakan lagi hal-hal kayak gitu. Ya kalau di mana-mana paling kerasa panas, pusing doang kadang. Terus kayak ada yang apa ya Kak, kayak ada yang mental gitu lah. Yang mau mendekat nyamber ke kita tapi mental gitu. Berarti itu untuk memagari diri ya? Nah, memagari diri, pagar goib lah kita bilangnya Pak. Pagar goib, terus sama tadi buat ngebalikin lah gitu intinya. Ngebalikin ke si cewek itu biar makhluk yang menyerang kita, silumannya itu Kak kembali gitu ke dia. Nyekek aja tuh leher lu sendiri gitu. Biar balik ke dia. Nah, terus gimana kabar dari si pelaku itu? Sekarang dia udah keluar negeri Kak, pindah. Karena di Indonesia ini kan dia nggak dapat mangsa. Paham nggak sih Kak maksud aku? Setelah itu terjadi, dia mulai tuh turun bangkrut tuh. Maaf ya, maksudnya bukan aku ini. Kita tuh nggak boleh Kak kayak gitu merugikan orang banyak. Betul. Ya kan Kak? Di saat kita tuh pengen maju Kak, itu nggak boleh kita nyerang orang. Majulah dengan silahkan Anda maju sendiri dengan cara kita masing-masing, tapi jangan yang terlalu beresiko kayak gitu loh Kak. Ini bodoh ya, maksudnya janganlah Kak gitu kan. Betul. Maksudnya itu kan masih banyak gitu loh Kak, apa mungkinnya caranya. Betul. Nah, pasnya dia kenal sama kita, mungkin harus berhenti gitu ya Kak. Setiap itu kan Kak, kecetaran ada waktunya. Itu semua Kak, itu udah hukum alam semesta, udah nggak bisa. Orang mau pakai susuk segimana cetarnya Kak, itu ada waktunya. Satu, ada durasinya waktunya. Mau kita mandi kembang, mau kita pegang rajahan, mau kita pegang pusaka apa, itu semua ada Kak, ada waktunya. Ada. Jadi masa keemasan seseorang, dan juga tadi kalau udah ketemu nih sama musuhnya, maksudnya sama lawan dia yang sepadan Kak, yang setara gitu ya, itu udah lewat itu. Maksudnya udah nggak akan hebat lagi dia kayak dulu-dulu. Gitu. Iya, udah di close gitulah Kak. Jadi perjanjiannya itu. Jadi memang sudah begitulah jalan dari alam ini gitu. Nyikapi si I ini ketika mau lulus kah, atau memang masih kuliah juga, atau memang udah? Jadi gini loh Kak, setelah proses itu terjadi Kak, dianya tuh jarang masuk banget. Aku nggak tahu gimana, tapi dia katanya kuliahnya masih berjalan. Tapi kalau misalnya lagi final exam tuh apa sih? Kayak lagi bukan THB apa sih gitu bilangnya tuh? Kayak bukannya skripsi, bukan? Bukan Kak. Apa sih, kayak ujian akhir semester gitulah Kak ya. Itu tuh dia nggak pernah masuk. Tapi nilai dia ada. Aku curiga sih mungkin ya banyak permainan lah Kak ya, intinya yang tahu-tahu aja nih diulang lagi. Nah, kata aku teh orangnya nggak pernah ada tapi nilainya ada, nggak masalah lah itu ya Kak, itu kan akademis lah ya, bodo amat baik gitu kan. Nah udah kayak gitu, ini orang jarang nih update story-nya juga. Jadi dia sekarang udah nggak pernah lagi diantar jemput juga sama cowok itu setelah kejadian itu gitu loh Kak. Jadi gini loh Kak, yang tadinya hedon, edan-edanan gitu ya, sekarang ya menurun gitu dia rasain. Terus sampai sekarang akhirnya aku baru dapet info kan Kak, dia ada di negara lain lah intinya. Keluar negeri sekarang. Keluar negeri. Tapi di sana juga agak cetar, B aja gitu. Nggak tahu udah kerja apaan. Cuma kerja biasa mungkin ya, kecantikan apalah Kak, mungkin make up apa, kan centil gitu orangnya. Oh oke. Itu kan dari semester 1 kenalan sama si I ini. Iya. Nah kira-kira dari semester selama itu pas udah ngeh nih kalau memang ternyata dia jahat nih, sampai ada 10 korban ya yang ditahu. Itu semester berapa tuh udah mulai ambil tindakan ke dia? Ya tadi Kak, cepatnya 2 apa 3 gitu ya. Oh langsung? Iya langsung. Gak usah dilamain Kak, jangan dilamain yang kayak gitu tuh kan nggak, kalau nyawa ya Kak, maksudnya inti dari kehidupan manusia kan itu, jiwanya itu Kak. Nah itu kan korban juga kan punya keluarga ya di rumah gitu.
Iya sih, betul-betul. Berarti selama dari semester 2 atau setelah langsung diurus itu sampai lulus udah nggak deket lagi atau? Enggak, dianya juga kayak yang malu gitu kalau ketemu aku. Oh terus gini kak, ini sorry ya kalau loncat ya kak, diiniin aja ya. Sebelum aku memulai prosesi itu ya kak sama Uwa, mama mimpi nih kak. Namanya firasat seorang ibu ya kak ya, itu kan pasti tajam dong. Betul. Kata mama gini, mama kan di Karawang, kebetulan tadi aku di Cikarangan kuliahnya. Mama ngomong nih, teh kamu gak kenapa-napa kan katanya. Kok mama ngimpi ya udah 3 kali katanya, berulang-ulang. Maksudnya mama ngimpi apa? Halu kali kata aku gitu ya. Maksudnya bunga tidur aja mah. Nggak maksudnya nggak ini apa-apalah gitu mungkin. Enggak, kayak yang benar kata mama kayak gitu ya. Kayak yang nyata. Mama masih ingat sampai sekarang detailnya. Mama emang ngimpi apa? Cek aku kayak gitu ya. Mama ngimpi kamu dibelit sama ular katanya gede banget gitu loh kak. Terus pokoknya rambut-rambut kamu itu berubah jadi ular-ular kecil gitu loh kak. Pokoknya intinya kamu dililit dan kamu tuh celaka gitu loh kak. Hilanglah nyawanya di dalam mimpi itu. Abu-abu lah badan aku gitu. Nah langsung tuh kan kak, kataku teh aku ngedeg-deg nih ya. Aku langsung konfirmasi ke Uwa itu. Ya itu kan isyarahnya berarti ke mamah kamu katanya gitu. Berarti petunjuk gaibnya ke mamah. Nah baru kan abis itu kan kak tadi dimulailah ritualnya apa. Oh oke. Jadi pertama kali itu berarti dapat tanda dari ibu yang mimpi, baru ngadu ke paman ya. Iya. Oke. Nah setelah dari dia sama Mbak Satriani ada jarak nih, itu setelah lulus sampai sekarang ada ini nggak? Apa tetap masih so baik sih dia kak. So baik. Iya cuma aku ilfil aja gitu kan. Maksudnya gini. Ya dengan kita udah lulus dan namanya orang ya kehidupan kan pasti berubah dong kak. Jalan masing-masing, takdir masing-masing. Semua itu kan kak mengikuti ketetapan yang maha kuasa, yang di atas ini kan kak, ilahi. Betul. Jadi setelah dia mungkin mengalami penurunan dan dia gagal nih kak total kan ngambil nyawa aku lah gitu ya. Ya dia kan jadi sok baik kak. Jadi gini loh kak, teknik manipulasi orang supaya dia nggak ketahuan gitu loh kak. Kan jadi sok manis apa gitu kak. Dan ternyata kak yang aku pikirin sampai sekarang ternyata itu korban-korbannya tuh kak bukan orang yang ini. Tadi kan ada faktor X-nya ya kak. Ternyata kak dari beberapa faktor yang menjadikan dia target tumbal lah gitu ya. Kayak itu tuh tadi kak mukanya kayak baby face gitu ya. Mukanya tuh masih agak muda. Pokoknya dia kulitnya tuh kenyal lah gitu kak. Maksudnya kita tahu lah ya kak, maksudnya kulit yang udah berumur sama yang enggak kayak glowing gitu. Ya memang intinya kayak masih sari-sari bocah gitu lah kak, kayak bocil gitu mukanya. Yang dia incer. Yang diincer. Dan ternyata kak, kata Uwa aku ya ditambah lagi, itu memang ini parah sih kak, ceritain aja lah ya. Oh iya boleh, buat pembelajaran kita. Iya buat pembelajaran ya kak. Jadi dia ngincernya tuh kak yang masih rawan gitu. Ini kakak pernah dengar kan, maksudnya di dalam kisah apapun semua legenda itu ya kayak biasanya kalau kecantikan tuh kak ngambilnya kan laki perjaka apa ya kan kak di TV gitu kan. Itu bener kak. Oh berarti dia nyari yang perawan. Oke. Ya sama kayak dongeng-dongeng kayak misalnya cari laki yang perjaka. Iya gitu. kan kak, begitu. Emang begitu kak. Memang ada ternyata banyak aliran yang menyimpang lah intinya kayak gitu kan, instan ya mendapat kekayaan dunia, cantik apa gitu kan, dihargai orang apa. Dia maunya yang instan. Mie aja instan digoreng dulu kan. Dimasak dulu ya proses kak? Lah, jangan instan aja. Nggak kak, direbus dulu. Gitu, belum nuangin bumbunya dulu diaduk. Aduh gila sih banget. Nih yang parah nih emang ya. Yang nggak kayak nggak jelas ya. Ini dia. Ini bukan Irwan kan? Ini bukan lah. Oke. Berarti sampai sekarang, mungkin dari dia ada beberapa kali ngubungin Mbak Satriani. Iya, lewat DM IG. Nggak jelas nih dia. Terus dia dapetin nomor aku dari mana gitu ya. Mungkin kayak gini loh kak. Orang merasa bersalah. Kan rasa bersalahnya itu menghantui itu selama hidup gitu ya. Betul. Karena kita tahu kita bersalah gitu. Kan nggak mungkin dia santai aja move on apa. Nggak bisa. Nggak kayak gitu. Bisa, karena apalagi nyawa ya. Karma kak. Karma kan selalu mengikuti gitu. Betul. Setelah Mbak Satriani taruhlah kan udah lolos nih dari tumbal dia. Ada dengar korban lain nggak? Enggak sih kak, alhamdulillah.
Oh jadi sebelum Alhamdulillah. Mbak Satria ini Isi itu banyak banget. 10 orang. Iya. Oh, Gila. Nah, setiap masing-masing dari korbannya tuh dapat kabarnya tuh gimana, Mbak? Iya, tiba-tiba nggak ada gitu loh Kak di kamarnya. Kadang gini, maaf ya Kak, di jalan apa, tiba-tiba dia, padahal tadinya sehat ya Kak, katanya sakit terus les gitu Kak, nggak ada di klinik gitu ya. Terus kadang ada yang lagi nyetir apa, tiba-tiba iya gitu Kak, di dalam mobilnya apa. Ini kan Kak pola gitu ya. Iya. Maksudnya kalau kita kritis, kalau kita orang yang udah biasa sama hal kayak gini lah gitu ya Kak, itu kita ini kenapa ya gitu kan, banyak yang beruntun gini, ini kenapa gitu kan. Terus ini ada orang yang heboh banget nih hidupnya kayaknya gitu kan. Jadi maaf ya Kak, pas itu pada nggak ada semua kan, maksudnya ngederet ya, beruntun tuh ya. Kenapa dia makin wow gitu, sampai dia terakhir tuh Kak dibeliin mobil gitu loh sama cowok nggak kenal loh Kak, bayangin. Aku nggak tahu ya maksudnya omongan deal-dealannya gimana, tapi kan Kak harusnya kan ada dulu hubungan dong, ya kan Kak, lawan jenis ada dong hubungan apa, misalnya 2 minggu 3 minggu apa. Ini enggak Kak, dia 2 hari pun dia udah bisa ngirim mobil baru itu ke rumahnya, maksudnya ke asrama. Nah itu kalau terus dia pamerin. Dipamerin. Waduh kacau ini sih. Ini 10 orang jeda. Dia pasti tahu nih 2016. Nah terus belum lama lah. 10 terus Kak ya, bakal gue inget terus tuh. Terus Kak langsung 8 tahun yang lalu. Nah dari 10 orang jaraknya itu ada informasi atau dihitung nggak sih Mbak, ada jarak? Iya, aku sih yang nanda-nandain gitu Kak. Jadi gini loh Kak, kadang tuh gabut ya, udah nyelesain PR, nggak ada kerjaan lah Kak intinya ya. Kataku tuh ya maaf ya, si A meninggal gitu ya kayak. Terus si C, terus si Z, terus si R. Ini kenapa ya, kata aku tuh gitu ya Kak. Maksud tuh, aduh Kak, namanya orang kalau kita terlalu peduli gitu ya Kak, itu pasti kita bakalan investigasi kan. Maksudnya ini kenapa gitu. Karena aku orangnya ya tadi Kak, maksudnya kenal sama semua gitu ya, tapi memang tidak dekat gitu. Tapi kenal korban-korban tersebut ya baik orangnya, pada ramah apa, dan polos gitu Kak. Ya maksudnya nggak pacar-pacaran apa, yang tahu-tahu aja Kak. Biasa kan kalau memang yang masih sangat murni gitu ya, itu memang kenal sama lawan jenis atau apa kan ngomong seperlunya seadanya. Karena malu kan. betul. Introvert abis gitu. Oh berarti nggak dalam jarak yang jauh ya? Iya Kak, berdekatan. 1 bulan langsung berapa? Langsung des itu mah. 1 bulanan. Iya, maksudnya orang mah nggak tahu Kak, kan kirainnya kan maaf ya, tadi kan ada yang celaka di dalam mobil, ada yang di klinik lagi katanya demam apa terus langsung lewat, ada nih yang lagi renang apa lewat, ada yang lagi main, ketahuan kalau nyeritain. Main ini loh Kak, main apa sih? Mainan orang kaya, nggak jadi cerita. Mainan orang kaya ini pasti ketahuan Cikarang ya kan? Iya. Kak. Mainan orang kaya ya kayak nggak apa-apa Kakak disensor itu tuh Kakak tadi. Oh iya, oke. Sensor tadi ya, ngomong gitunya ya, oke. Berarti 10 orang ini cantik semua. Iya Kak. Kan aneh ya, maksudnya 10 orang gadis muda kok bisa meninggal dalam waktu yang berdekatan gitu. Maksudnya gini loh, nalar dong Kak, orang berjalan logika. Maksudnya ini kenapa? Apa yang terjadi kan gitu. Mungkin kalau orang kan Kak, maaf ya, mungkin nggak peduli apa, bodo amat. Kan kuliah aja atau ngabisin uang orang tua apa ya kan, di situ kan banyak orang kaya tuh Kak. Aku doang yang nggak punya, maksudnya gitu. Oh punya lah pasti. Oh ya. Berarti ya sampai situ aja ya kedekatan sama ini. Iya. Tapi dari sampai sekarang bahkan sih kan masih kontak-kontak biasa aja gitu. Masih nge-reach aku lah Kak, maksudnya menghubungi gitu ya. Cuman aku diemin aja, aku kasih itu nama di kontak ya, nggak jelas. Dia minta kontak. Cewek nggak jelas sih, aku bilang gini, apa sih namanya, maksudnya nge-save nomor dia. Maksudnya aku nggak dendam Kak, cuman aku tuh nggak habis pikir aja, aku ya tersinggung lah Kak. Maksudnya dari sekian banyak lu mungkin orang gitu ya kayak, tapi memang mungkin udah jalannya harus ketahuan kali Kak. Ya udah 10 orang arahnya cuma pasti Kak ada apesnya. Mau ilmu setinggi apapun, sekuat apapun, udah hukum. Ada waktunya ya. Oke. Ada Kak ganjarannya, hukuman. Betul. Makanya jangan merasa hebat, jangan merasa apa. Ya rendah diri aja Kak. Maksudnya kita tuh kan bukan siapa-siapa gitu kan. Maksudnya kalau memang dalam keadaan yang beruntung, memang itu kan ya lagi eranya lah gitu kan, lagi masanya gitu. Dia ada update gak kalau misalkan di luar sana tuh dia udah nikah atau belum gitu?
kerja biasa aja sih Kak. Oh, oke. Jadi ya jadi pelayan gitu, biasa aja kan itu kayak gitu. Maksudnya bukan kita merendahkan status dia, enggak. Lu parah, lu tadinya kan udah ada di puncak keemasan yang tadi kan aku bilang statusnya udah tinggi, udah sampai punya mobil yang dikasih dari cowok nggak kenal aja kan gitu kan Kak. Masih kuliah lagi. Iya, ya kan Kak. Dikasih mobil, Iya. aduh. Tahu mungkin aset lainnya apa? Enggak concern ke situ enggak. Cuman yang bikin salah itu ya tadi. Ya udah banyak kan korbannya aja intinya. Betul. Ya, soalnya kan ini kan hubungannya sama nyawa kan. Iya Kak, nggak boleh kayak gitu, sumpah nggak boleh. Betul. Menghilangkan nyawa hewan pun kan nggak boleh. Nah, apalagi ini manusia loh. kan Kemanusiaan. 10 orang kan punya keluarga masing-masing. Ya Kak, gitu. punya Siapa masa tahu ada depan yang itu. ada harapan keluarga yang mau jadi apa dari setelah lulus Iya kan Kak? Nah, Iya. Aduh, tobat ya. Semoga tobat. Iya, mudah-mudahan ya cepet ya kayak kita bantu doa ya kayak ini. Cepet apa nih? Biar doanya sampai ke luar negeri ya kayak Iya. ngeselin banget si kampretnya, cewek nggak jelas sih gila. Iya, semoga kita doain untuk si Is cepat tobat, cepat berbalik lah perbuatannya gimana sebelumnya jahat. Merasakan lah Kak, maksudnya merasakan bahwa hidup itu tolonglah gitu Kak. Kalau dia tidak bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak, minimal jangan merugikan, jangan mengganggu, itu jangan nyusahin ya. Dilarang ya. Betul. Oke. Oh itu Kak, aku bener-bener satu nggak habis pikir apa, terus kedua di antara jutaan miliaran orang gitu ya kayak kenapa gua gitu kan. Jumat Kliwon nih kan. Tapi ada nggak dia pernah nanya? Enggak Kak, cuman gini kita ya tadi nanya tanggal lahir gitu loh Kak. Kayak lo ulang tahunnya kapan sih Nek gitu. Maksudnya nih gitu kan. Lo ulang tahunnya kapan sih? Semua Kak dicatetin tuh satu asrama itu gitu. Dicatat? Iya dicatetin. Maksudnya kan pura-puranya mungkin ya Kak. Namanya akal bulus aja gitu. Hoax ya buat supaya dia nyariin ya yang mana nih cewek mungkin gitu ya kayak. Oke. Jadi dari situ dia baru ngeliat tuh kayak tanggal. Dan gini Kak katanya biasanya memang ya kalau kata Ua ya, pemaparan Ua ya, siluman itu milih Kak. Jadi memang yang tadi energinya mungkin bagus dan cocok untuk bikin dia itu wow gitu loh Kak. Iya kan. Jadi kalau katanya nih kayak yang sedih itu Kak, kalau misalnya meninggal nih Kak korban ya, itu tadi kecantikan dan kerejekian dia masuk ke dalam perempuan itu ya. Ya Allah ya, sama aja diambil ya. Iya, jadi masa hidupnya apa semua kasihan dong Kak, gila apa? Betul. Orang tua kan punya harapan apa? Aduh, ini parah, nggak waras ya ini dia. Asli, lu parah. Hilang akalnya ini cewek nggak jelas. Tobat dah, Aduh. Jadi aja kan ngegoak kan kayaknya. Parah. Aduh, oke. Berarti gimana? Udah ada lanjutan nggak? Ada lanjutannya atau udah? Ya begitu aja sih Kak. Cuman maksudnya gini loh, jangan. Aduh parah sih Kak. Itu aku baru banget ya. Maksudnya nemu hal kayak gitu kan banyak ya kan Kak. Pesugihan tuyul apa gitu ya kayak lu. Gitu. Iya. Atau lu apa kayak gitu kan Kak. Maaf ya. Ya iniin musuh kayak apa kayak gitu ya Kak. Kan ada tuh yang kayak gitu Kak. Jadi misalnya gini, kita nggak suka sama orang atau orang itu musuhin kita, itu orang besoknya kan langsung nggak ada. Itu bisa Kak. Emang banyak kan kayak gitu. Iya. Kan kakak pasti udah sering lah banyak yang cerita narsum yang lain gitu kan. Atau apa, ngasihin janin apa kan Kak, maksudnya gitu ya. Ini kan yang ada aja di masyarakat gitu Kak. Kenapa harus temen gitu Kak, gila apa ya. Deket lagi namanya temen. Iya, maksudnya sama sekali nggak ada lah kebencian Kak awalnya. Ngapain gitu kan. Lagian gini loh Kak, maksudnya ladang dia aja mungkin nyari uang dari cowok ya silahkan gitu ya Kak. Orang gila ngapain gede. Kenapa harus temannya dikorbanin gitu. Oke deh, siap. Terima kasih nih Mbak Satriani. Ini dipanggil Mbak Satriani atau Mbak Ani ini? Satriani emang jadi di akte tuh kayak gitu Kak. Jadi satu nih cerita dulu ya kayak. Jadi dulu ayah aku tuh emang aslinya Jawa Tengah. Kalau mamah itu Jawa Barat. Jadi aku perpaduan Jasun lah, Jawa Sunda gitu. Oh Jasun. Iya, Okay. Jasun ya kayak bukan sop gitu ya. Oh. Jasun. Oke. Iya. Kalau di rumah berarti panggilnya Satria ya, bukan? Nih iya. Satriani. Teteh sih Kak, paling ya. Soalnya kan tadi ya, mamah kan emang udah, karena aku tinggalnya di Jawa Barat kan jadi ngikut ke budaya itu. Dan itu nama Satriani tuh Kak, katanya dulu ayahku tuh suka ini kan Kak, wayang-wayang gitu. Oh iya. Jadi dulu katanya bahasa Sangsekerta itu ngambilnya. Jadi artinya adalah
ya perempuan yang diharapkan ya kayak gitu kan. Oh. Di dalam medan pertempuran peperangan selalu hebat lah gitu kan. Oh, perempuan yang sampai tangguh ya? iya, sampai darah penghabisan tuh dia mudah-mudahan gitu kan nggak akan kalah lah gitu kalau kata ayah, seperti seorang kesatria gitu. Nah, pas banget ngelawan si I. Bisa aja nih Kak kan di nyambung-nyambungin, iya emangnya mungkin ya kayak Pas banget mudah-mudahan nih amin. ketemunya satria tipe cewek. Nah, ya udahlah, stop lah. Jadi di mancanegara fokus kerja aja. Enggak, angkatlah harkat derajat dan martabatmu ya Nah, kayak betul. yang bener, jangan orang gila apa ya nggak ada Betul. akalnya. Betul. Kosong itu pikiran Anda nggak? Dorhaka nih bener. Dorhaka betul. itu nggak boleh tuh. Makanya kan Kak dia langsung out kan keluar. Nggak pernah balik lagi tuh Kak ke Indonesia ini. Oh, nggak pernah balik Nggak. itu? Maksudnya aku nggak tahu ya, mungkin dia udah punya apa sih izin tinggal yang mungkin naturalisasi atau gimana ya, nggak paham ya. Maksudnya luar negeri gitu kan. Jadi warga sana gitu. Itu kan Kak. Maksudnya dilihat dari background ya. Sama kayak aku, orang dari daerah. Daerah ya, daerah banget dan benar-benar terpencil. Daerah yang jarang lah gitu Kak, orang yang majunya kayak gitu. Nah, kenapa ini tiba-tiba dia kuliah di situ, dia jadi tadi kan Kak punya harta, punya nama, punya apa sih namanya, daya kecantikannya gitu ya Kak. Itu semua udah pada tahu orang 2016 semua. Oh, udah jadi pada kenal dia gitu. Maksudnya ya Kak, pokoknya gitu dah Kak. Pokoknya semua laki-laki, ya perempuan bahkan gitu ya Kak, ya suka sama dia. Maksudnya bisa lah gitu Kak dia tiba-tiba menaklukkan, menundukkan, terus ya udah Kak berada di genggaman dia semua lah intinya. Pada masa itu gitu. Pada masa itu primadona dia. Pas ospek G, iya. Idaman banget Kak. Ospek G. Kata aku tuh B aja gini mukanya. Maksudnya gitu ya Kak. Ya kakak juga pasti tahu lah, maksudnya artis yang cantik yang kayak gimana gitu kan. Oh, oke. Yang biasa aja mukanya, yang normal aja, kenapa jadi pujaan kan gitu. Dipuja-puja, dipuji-puji, di nomor satu kan apa, pokoknya dia punya privilege lah seolah-olah gitu. Oke, berarti setelah itu dia ya kuliah tapi nggak hadir gitu ya? Iya. Tapi ada nilainya. Oh terus gini Kak, nah itu kan dosen ngepro semua. Dosen zaman ngepro. Kuliah online gini ya? Dosen semua ngepro ke dia. Oh, Adi, terutama yang cowok, yang tahu-tahu aja ini, yang tahu-tahu. Iya. Nah, aku juga nggak tahu tuh, mungkin karena tadi ya kebawa sama energi itu kali. Jadi aku nggak pernah ngurusin awalnya Kak. Cuman memang tadi Kak dia itu mengganggu keberlangsungan hidup kita. Jadi kan jadi masalah kita itu, urusan kita itu. Ya? Iya. Bahaya kalau kayak gitu Kak didiemin. Nah, kalau dari gangguan dicekek nih, itu berapa lama tuh? Apa tiap malam kah dicekek atau gimana? Iya Kak, tiap malam hampir. Selama? Alhamdulillahnya berapa kan hari? Lepas 2 mingguan lah Kak. 2 minggu? Betah kan ya Kak? Betah kan? Tiap malam dicekek? Iya, tapi kan gitu Kak. Kan kita kan punya doa, ibadah dong. Sembayang lah Anda dengan kepercayaan Anda gitu kan. Minta perlindungan. Minta perlindungan kan, memohon lah ke yang punya dunia ini gitu kan. Aku doanya sedikit aja, paling gini doang. Kalau saya udah waktunya nggak apa-apa, saya ikhlas, pasrah, ridho. Kalau saya belum waktunya, tetap hidupin saya ya Allah ini gimana pun caranya. Gitu, dan hancurkan musuh saya itu gitu. Nah, hancur sih enggak, udah terbang ke luar negeri. Mudah-mudahan Kak. Tapi kan gini Kak, dia kan udah levelnya udah rendah tuh ya. Iya. Maksudnya yang tadinya cetar apa edan-edanan gitu ya Kak. Ya itu kan cuma jadi kayak gitu. Itu kan kalau di Indo masih mending di Indo lah ya Kak. Iya. Dia jadi pujaan kan gitu kan. Idaman apa. Betul. Aduh, kacau dah. Kayaknya ini mungkin timbul dari iri dengki juga kali ya Kak. Kan namanya mungkin mata dia ya ngelihatnya kan iri hati apa gimana, nggak paham sih aku juga. Ya kita nggak tahu isi hati orang ya. Iya Kak, kita nggak akan pernah tahu isi kepala manusia tuh kayak gimana gitu kan. Di depan senyum, di belakangnya ya kayak gitu kan. Apalagi kalau yang maksudnya yang satu jenis itu loh Kak. Kan kalau perempuan memang biasa ya Kak kayak gitu. Dia ada gitu. Kompetisi. Itu yang juara 1 dapat apa sih Mbak? Kalau persaingan gitu? Nggak tahu, aku nggak pernah kayak gitu soalnya. Maksudnya ya kita malah lihat aja ya. Iya, malah seneng gitu loh Kak. Maksudnya gini, ngelihat laki-laki, ngelihat perempuan yang jadi orang yang kelihatannya beda karisma sama wibawanya gitu. Aku seneng, aku malah kayak ya ampun beruntungnya hidup lo gitu kan. Ambil baiknya aja. Alhamdulillah banget ya, maksudnya dunia ini tuh memperlakukan kamu tuh dengan sangat adil, dengan hebat, dengan luar biasa gitu ya kayak. Nah sedangkan kan banyak orang-orang yang memang
nggak seberuntung itu gitu loh kak, nggak dianggap kan, nggak didengar apa. Nah itu kak, Betul. ya seneng aja gitu loh kak, maksudnya nggak dengki, nggak geluh, nggak jijik, nggak sirik nih gue, enggak lah ngapain, gila. Ya kita cukup seneng, siapa tahu Iya kita kak, dapat bener kan kak, maksudnya berkahnya kan. nih gimana sih rahasia lu say gitu apa gimana kan gitu kan ya. Untuk kalian yang iri, aduh astagfirullahaladzim, aduh ya Allah. Oke. Terima kasih sekali lagi nih Mbak Satriani udah mampir sama-sama, untuk Kak. ngasih pelajaran ke kita semua. Sekali lagi buat bertobat. Tobatlah Anda. Semoga nggak ada korban lainnya seperti di masa kuliah ya. Gitu. Oke. Sebelum closing, gue mau ingetin ke kalian, buat kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Langsung aja kontak WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Jadi akhir kata, gue Rizko dan Mbak Satriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.